Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Utsman bin Affan yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita, sehingga kita masih mampu, masih bisa menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada suri toladan kita, panutan kita, idola kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan buku atau kitab Minhajul Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah, yaitu buku yang di dalamnya al-muallif yaitu Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu hafizahullahu taala menjelaskan kepada kita tentang perkara manhaj, yaitu tentang perkara prinsip, ya, prinsip-prinsip di dalam kita memegang agama kita, terlebih yang berkaitan dengan permasalahan akidah. Sehingga ketika disampaikan di buku ini contoh-contoh yang terkadang ada di tengah-tengah kita misalnya, maka itu sebagai pelajaran bagi kita bahwa kita harus menerima apa yang ada di tengah-tengah kita, masyarakat kita. Di sana ada dua, kadang ada yang sesuai dengan ajaran agama dan tidak kita ingkari, kadang ada yang tidak sesuai atau sesuai semuanya. Ya, kadang kan seperti itu ya.
Ya, maaf saja masyarakat Muslim, tapi di sana kadang ada yang persis sesuai dengan ajaran Islam, kadang malah sebaliknya. Ya, maka ketika dicontohkan di sini dengan contoh-contoh yang konkret, ini sebagai bahan bagi kita untuk melihat, ya, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Yang sesuai ya kita pertahankan. Kalau ternyata ada yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka mulailah kita adakan pembenahan. Ya. Jadi di sini bukan sedang menghakimi, oh ini salah dalam arti memaksa gitu, enggak. Ya, di sini sifatnya hanyalah apa? Sifatnya menyampaikan ini loh, yang sesuai dengan agama, ajaran agama yang seperti ini. Kalau kita ingin mengikuti ajaran agama, ya ikuti apa yang ada di dalam dalil, baik itu dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Wallahu a'lam. Kita masuk pembahasan Al-Masyahidu wal Mazarat, kuburan-kuburan yang diziarahi. Ya. Dari judulnya saja kita sudah bisa melihat atau bisa mengetahui garis besarnya, yaitu bicara tentang apa? Tentang kuburan, kan seperti itu ya. Nah, Al-Muallif Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, semoga Allah berikan pahala yang banyak kepada beliau atas bukunya yang sangat bermanfaat ini untuk kita kaum muslimin. Beliau mengatakan, innal masyahidallati naraha fil biladil islamiyah, sesungguhnya kuburan-kuburan yang sama-sama kita saksikan yang ada di negeri-negeri Islam. Negeri Islam, Indonesia masuk negeri Islam? Masuk bukan Pak? Masuk enggak? Masuk ya. Karena negeri Islam itu negeri yang mayoritas orangnya Islam gitu ya. Ya. Insya Allah ya, ini negeri kita termasuk negeri Islam. Kenapa? Karena mayoritasnya Muslim. Masih mayoritasnya Muslim? Masih, alhamdulillah. Ya, semoga semakin berkembang dan berkembang, semakin banyak dan lebih banyak lagi. Dan bukan hanya kuantitas, semoga kaum muslimin di negeri kita menjadi kuantitasnya banyak, kualitasnya juga bagus. Ya. Kembali ke sini, Al-Muallif memberikan satu gambaran kepada kita. Sesungguhnya yang kita saksikan, ya, kuburan-kuburan yang ada di negeri-negeri Islam, dan di sini dicontohkan negeri Islam yang disebutkan oleh beliau, ya, karena beliau berada di Timur Tengah sana ya, kabiladi Syam wal Iraqi wa Misra wa ghairiha minal bilad la tuwafiqu ta'alimil Islam. Contohnya seperti negeri Syam, kemudian Irak, Mesir, dan yang lainnya, ya, dari negeri-negeri Islam yang ada, kebanyakannya la tuwafiqu ta'alim, ya, la tuwafiqu ta'alim al-Islam, ya, tidak sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Ya, kuburan-kuburan yang ada di sana yang dilihat secara kasyaf mata itu tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Faqad nahar Rasul sallallahu alaihi wasallam 'anil bina'i 'alal kubur. Ya, ini berkaitan dengan masalah kuburan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah melarang mendirikan bangunan di atas kuburan.
Jadi kalau ada kuburan, lebih tepatnya dibangun, apalagi dibangun seperti istana atau dibiarkan sederhana, ya, kembali kepada ajaran agama kita. Yang namanya kuburan tetap namanya kuburan. Dia tidak bisa disamakan dengan tempat yang lain, tapi ada batasan-batasannya. Di antaranya tidak boleh mendirikan bangunan. Apalagi kuburan dibikin seperti masjid. Ya. Apalagi lebih mewah dari masjid. Itu bukan mengagungkan, tapi justru menjauhkan ya dari agama Islam. Yujassisal qabra wa an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi. Rawahu Muslim. Ada di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang mengapur kuburan, kemudian duduk di atasnya, kemudian yubna alaihi, mendirikan bangunan di atasnya. Ya, sehingga termasuk adab ketika kita ziarah kubur, ya perlu kita pahami bahwa kita bukan orang yang anti ziarah kubur, ya. Bahkan ziarah kubur ini termasuk dari ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ziarah kubur yang kita lakukan harus mengikuti batasan-batasan yang diajarkan oleh agama kita. Dan salah satu bentuk adab ziarah kubur adalah jangan duduk di atas kuburan. Ya, ada makam, duduk di atasnya. Ini tidak dibolehkan. Ya. Kemudian watajassus yasmalu dihani bil kilsi wa ghairih. Afan. Watajassus, dan yang namanya mengapur adalah yasmalud dihana, mencakup maknanya adalah memberikan, ya, cat bil kilsi wa ghairih, dengan kapur dan yang semacamnya. Wa fi riwayatin sahihatin litirmidzi, kemudian ada di dalam riwayat yang sahih yang dimiliki oleh Imam Tirmidzi. Di sana disebutkan wa an yuktaba alaih al-Qur'anu wa syi'ru wa ghairuh. Juga termasuk larangan adalah memberikan tulisan di atasnya ayat-ayat Al-Qur'an atau syair-syair ataupun yang lainnya. Kemudian mu'allim menyebutkan inna hadhil mazarati aksaruha ghairu sahihin. Ya, sebagai satu gambaran bahwasannya kuburan-kuburan yang banyak diziarahi, yang banyak dikunjungi, kebanyakannya itu tidak akurat, ya, tidak benar, ya, maksudnya tidak akurat, tidak sesuai dengan pengklaimannya. Apa contohnya? Fal Husain bin Ali radhiyallahu anhu istashhada fil Iraq. Contohnya yaitu sahabat dan juga beliau cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al Husain bin Ali radhiyallahu an, beliau mati syahid di Irak. Mati syahidnya di Irak. Walam yasil ila Misra, dan tidak dibawa ke Mesir. Irak, Mesir sudah beda apa? Beda negara, ya. Mati syahidnya di Irak dan juga tidak pernah dibawa ke Mesir, maka faqabruhu fi Misra ghairu sahih. Ketika ada pengklaiman bahwasannya kuburan Husain ini ada di Mesir,
maka ini tidak benar. Ya. Wa akbaru dalilin ala zalika, dan bukti yang paling besar, yaitu yang paling jelas atas kebohongan tersebut, ketika ada yang mengklaim di Mesir sana ada sebuah kuburannya Husain, maka bukti yang paling jelas atas kebohongan tersebut, annalahu qabran fil Iraqi wa Misra wa Syam. Coba kita pakai nalar kita. Orangnya satu, tapi pengklaiman kuburannya itu ada yang di Irak, ada yang di Mesir, dan ada yang di Syam. Orangnya satu. Dan maaf ya, jasadnya juga utuh, maaf tidak dibagi tiga gitu. Kalau dibagi tiga masih mungkin ya. Oh, ini yang satu bagian ada di Irak, satu bagian ada di Mesir, satu bagian ada di. Nah, ini seandainya. Dan beliau tidak seperti itu. Ya, cuma pengklaiman saja. Ini loh, di Mesir ada kuburannya Husain, di Irak juga ada, di Syam juga ada. Ini satu sisi ya, satu sisi bukti yang sangat jelas bahwasannya pengklaiman tersebut merupakan pengakuan yang dusta. Wa dalilun akhar, dan bukti yang lain, wa huwa anna sahabata la yadfinunal mauta fil masajid. Bahwasannya para sahabat, mereka tidak menguburkan orang yang meninggal dunia fil masjid, di masjid. Ya, tidak ada sahabat menguburkan sahabat lainnya di masjid, atau mungkin di arah depan masjid. Nah, kenapa liqouli sallallahu alaihi wasallam? Ya, karena mereka para sahabat bersumber atau mereka mengambil sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat adalah orang-orang yang paling antusias, paling semangat dalam menerapkan sunnah. Sehingga apa yang diucapkan oleh Nabi mereka perhatikan dan mereka terapkan. Ini para sahabat. Ya, ketika ada wasiat, ada nasihat, ada petuah dari Nabi, para sahabat orang-orang yang paling antusias. Apa isi dari petuah Nabi tersebut? Kemudian mereka berusaha menerapkan semaksimal mungkin. Ya, salah satunya adalah masalah mengubur mayit, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, qatalallahu al-yahuda takhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi. Ya, Allah memerangi. Termasuk di sana adalah melaknat terhadap orang-orang Yahudi. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Kemudian apa hikmah? Kenapa tidak boleh ngubur mayit di masjid? Wal hikmatu fi dzalika hatta tabqal masajidu khaliyatan minasyirki. Ya, salah satu hikmahnya adalah agar yang namanya masjid, ya contohnya Masjid Utsman bin Affan ini namanya masjid. Kenapa tidak boleh ngubur di masjid? Hikmahnya agar tempat yang namanya masjid itu senantiasa terbebas, kosong, 0% dari kesyirikan. Ya, sehingga sangat aneh dan sangat tidak masuk akal masjid sebagai tempat untuk minta kepada Allah. Tapi sayang, ada sebagian masjid
karena tidak mengindahkan hal ini, Nabi sudah memberikan satu arahan, jangan ngubur di masjid. Ada orang-orang yang tidak mengindahkan, tetap saja ngubur di masjid. Maka yang terjadi sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Di satu tempat ada sebagian yang dia beribadah kepada Allah, bersamaan dengan itu ada yang beribadah kepada selain Allah. Ada yang di tempat itu dia berdoa minta kepada Allah, ada sebagian yang lain di tempat yang sama berdoa kepada selain Allah. Na'udzubillah. Ini disebabkan apa? Disebabkan karena tidak mengindahkan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kalian menyeru atau berdoa kepada seorang pun di samping berdoa kepada Allah. Yang terjadi adalah kombinasi apa? Kombinasi berdoa ya, kepada Allah iya, kepada selain Allah juga iya. Dan sangat-sangat disayangkan kalau ada masjid model seperti itu ya. Dia tidak bisa bersih dari kesyirikan. Maka salah satu caranya adalah dengan mengindahkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi. Yang namanya masjid harus bersih dari kuburan. Supaya apa? Supaya murni benar-benar masjid itu digunakan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kadang ada yang dia berargumen, loh itu buktinya kuburannya Nabi di mana? Di komplek Masjid Nabawi. Apakah dahulu sahabat sudah tahu itu masjid Nabi dikubur di situ? Apakah seperti itu? Enggak. Masjid Nabawi ada sendiri. Sebelahnya ada rumah Nabi. Dan ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka Aisyah sebagai bentuk menjaga agar umat ya, mereka tidak terjerumus minta-minta kepada Nabi yang sudah meninggal dunia dikubur di kamarnya gitu. Dikubur di kamarnya. Bukan di masjid. Ya, sehingga di sini diterangkan wasabitu anna rasula dufina fi baitih. Maka yang benar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dikubur di rumahnya. Walam yudfan fi masjidihi. Beliau tidak pernah dikuburkan di Masjid Nabawi. Kenapa? Karena para sahabat orang yang paling antusias melaksanakan petuah dari Nabi. Ya, Nabi sudah mewanti-wanti jangan menjadikan masjid menjadikan kuburan sebagai masjid. Sehingga maknanya ya jangan menjadikan masjid sebagai kuburan. Kuburan menjadi masjid tidak boleh, masjid menjadi kuburan juga tidak boleh. Dan mereka sangat memperhatikan ya, petuah Nabi ini. Termasuk di sana adalah istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika itu beliau dikuburkan di rumahnya, walam yudfan fi masjidihi. Wa qad wassa'al Umayyun al-masjida. Kemudian terjadi yaitu perluasan masjid yang dilakukan oleh Bani Umayyah. Fa'adkhaluhu fihi. Ketika itu mulailah terjadi yaitu karena masjidnya diluaskan sampai sampai mengenai rumah beliau, maka jadilah masjidnya itu mengenai rumah beliau, kuburan beliau, sehingga terkesannya seperti kuburan beliau ada di masjid.
walaitahum lam yaf'alu, alangkah baiknya seandainya mereka dahulu tidak melakukan seperti itu. Ya, ini para ulama. Ya, para ulama mereka tetap berpegang teguh kepada perkataan Nabi. Ya. Wa qabrul Husain, ya, kemudian wa qabrul Husainil an fil masjid yatufu ba'dun nasi haulah. Kuburan Husain radhiyallahu anhu yang sekarang ada di masjid, kemudian banyak dari sebagian manusia mereka tawaf di sekeliling kuburan. Tawaf tapi tawaf kuburan. Wa yatlubuna hajatihim allati la tutlabu illa minallahi. Kemudian mereka meminta hajat-hajat mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka yang hanya boleh diminta kepada Allah. Ya. Ka syifa'il marda, contohnya syifa'il marda, kesembuhan bagi orang yang sakit. Ya, ini penyebabnya sama, yaitu karena menjadikan kuburan sebagai masjid atau mengubur di dalam masjid, kemudian diklaim itu sebagai kuburan Husain. Kemudian yang terjadi adalah mereka tawaf dan mereka mintanya kepada sahibul kubur. Ya. Untuk apa? Untuk sembuh dari sakit. Padahal sembuh dari sakit itu hanya boleh diminta kepada Allah. Tidak boleh kita minta kepada seorang dokter yang spesialis, yang paling, katakanlah paling mahal misalnya, dengan perkataan tolong Pak Dokter sembuhkan saya. Ini tidak boleh. Ya. Padahal dia dalam keadaan ada misalnya, apalagi kepada yang sudah meninggal dunia. Karena urusan sembuh dari sakit itu adalah urusannya Allah. Hanya Allah yang bisa melakukan, maka mintalah kepada Allah. Wa tafrijil karbat, dan untuk menghilangkan kesusahan di antaranya yaitu kesempitan hidup misalnya, rizkinya seret misalnya, sulitnya, maaf ya, mungkin ada sebagian dan itu ada, untuk harian saja, untuk makan harian saja rasanya sulit. Ini hal-hal yang memberatkan. Kadang yang menjadi fitnah adalah hal semacam ini justru menghantarkan kepada kesyirikan. Na'udzubillah. Ya. Kemudian wadinuna, sedangkan agama kita ya'muruna an natlubaha minallahi wahdah. Agama kita memerintahkan kepada kita agar kita hanya minta perkara-perkara tadi kepada Allah saja. Baik urusan menyembuhkan penyakit, urusan memudahkan perkara kita, itu hanya boleh diminta kepada Allah. Wa an la natufa illa haulal Ka'bah, dan juga untuk urusan tawaf kita tidak akan pernah tawaf kecuali tawaf kepada Ka'bah. Jadi melakukan satu ritual yang wujudnya mengelilingi benda, mengelilingi sesuatu, itu hanya boleh dilakukan terhadap Ka'bah. Ya, istana semegah apapun tidak boleh kita melakukan ritual ngelilingi istana misalnya, atau rumah misalnya, termasuk di sana yaitu tawaf terhadap kuburan. Ya. Karena amalan ritual mengelilingi tempat atau yang diistilahkan dengan tawaf itu hanya boleh dilakukan terhadap Ka'bah. Ya. Bagi mereka yang haji, yang umrah, mereka melakukan salah satunya adalah amalan tawaf, yaitu sebanyak 7 kali. Qala ta'ala, Allah Ta'ala menyebutkan wal yatawafu bil baitil atiq,
dan hendaknya mereka melakukan tawaf di sekeliling rumah yang tua itu, yaitu Ka'bah. Kemudian yang kedua, inna mashhada sayyidah Zainab, ya, inna mashhada sayyidati Zainab binti Aliin, bahwasannya kuburan Sayyidah Zainab binti Ali fi Misra wa Dimasqa ghairu sahih, yang ada di Mesir, yang ada di Damaskus itu tidak akurat, ya, tidak benar. Ya, ini kembali lagi, satu orang kuburannya ada dua, ya. Li'annaha lam tamut fi Misra wala fi Syam. Ya, karena beliau Zainab binti Ali, beliau tidak meninggal dunia di Mesir, tidak pula di Syam. Wa dalilu ala dzalika wujudu mashhadin laha fi kullin minhuma, dan bukti yang paling jelas atas kebohongan tersebut adalah adanya satu kuburan bagi Sayyidah Zainab binti Ali pada masing-masing dari dua tempat tadi. Orangnya satu tapi diklaim ada kuburannya yang di Mesir, juga ada yang di Damaskus, ya. Ini juga contoh, ya, bahwasannya kuburan-kuburan tersebut ghairu sahih, tidak benar atau tidak akurat, tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian yang ketiga, as-salisu, innal islama yunkiru bina al-kubab 'alal kubur. Bahwasanya agama Islam itu mengingkari, ya, mengingkari maksudnya ya tidak membolehkan, tidak memberikan keluasan, ya. Untuk apa? Bina al-kubabi 'alal kubur, membangun kubah-kubah di atas kuburan. Wa ja'alaha fil masajidi walau kanat sahihah, dan menjadikannya di masjid-masjid meskipun itu masjid yang di dalamnya ada kuburan. Ya. Masjid ada di kuburan, kemudian dibangun megah dengan kubah-kubahnya. Ini bukan syiar Islam. Ya, perlu kita ketahui yang model seperti ini bukan syiar Islam. Tapi sayangnya dilakukan oleh orang Islam. Ya, sampai-sampai kadang kita mengira itu masjid, sudah siap-siap mau wudu, mau sholat, ternyata kuburan, gitu. Ya, kadang mengalami seperti itu, dan pernah mengalami seperti itu, ya, sudah senang cari masjid, jalan lama cari masjid, ketemu itu ada masjid persis seperti masjid, sudah siap-siap mau, ya, melaksanakan atau mencari air wudu, dilihat ternyata, gitu. Ternyata apa? Kuburan. Ya. Dan ada yang seperti itu, memang ada, ya. Dan kita sering lihat, ya, bahkan hampir setiap hari ketika di tempat itu, ya, setiap hari bisa lihat, ya, karena dekat itu. Bentuknya persis, ya, persis seperti masjid, ternyata bukan masjid, yaitu kuburan. Dan dilakukan ritual-ritual di tempat tersebut. Wallahu a'lam. Ka qabril Husaini fil Iraq wa Abdul Qadir al-Jailani fi Baghdad wal Imam Syafi'i fi Misra wa ghairihim lin nahyil 'amil waridil mutaqaddam. Seperti kuburan Husain yang ada di Irak. Kemudian kuburan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Baghdad, kuburannya Imam Asy-Syafi'i di Mesir, dan yang lainnya. Agama kita itu mengingkari dibangunnya kubah-kubah di atas kuburan atau di kuburan yang dia memang ada di masjid yang ada di kuburan tersebut, berdasarkan larangan secara umum yang ada, yang sudah disebutkan tadi, ya. Larangannya umum, la'anallah atau qatalallah al-yahuda takhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Wa haddatsani Syekhun Shadiqun
Beliau menceritakan ya. Beliau menceritakan, mu'alif maksudnya menceritakan, ada satu syekh yang terpercaya pernah memberitahukan atau menceritakan kepadaku. Ya. Annahu ra'a rajulan. Ya, ini ceritanya adalah syekh tersebut pernah melihat seorang laki-laki yusalli ila qabril Jailani. Seorang laki-laki dia salatnya menghadap ke kuburannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wa yatrukul qiblah. Dia meninggalkan kiblat. Ya, salatnya bukan menghadap kiblat tapi menghadap ke kuburan. Wa qaddaman nasihata lahu. Kemudian syekh itu memberikan nasihat kepadanya. Nasihatnya ya yang namanya salat itu menghadap kiblat, bukan menghadap kuburan itu. Fa rafadhaha, maka orang laki-laki itu menolaknya. Sudah dikasih tahu ini salat harusnya ngadapnya ya misalnya di sini berarti menghadapnya ke sana ke kiblat. Bukan malah menghadapnya ke sana ke arah kuburan gitu. Wa qala lahu, dan orang itu mengatakan kepada syekh tersebut, apa perkataannya? Anta wahabi. Apa artinya? Apa artinya? Wah, dasar wahabi itu kalau bahasa kita seperti itu ya. Ya. Dan ini yang sangat disayangkan ya, sangat disayangkan satu istilah ini dijadikan satu istilah untuk ya, untuk mengingkari dakwah yang harusnya dia terima gitu. Cuma dengan satu kata, oh dasar wahabi itu, udah sepertinya selesai urusan gitu sepertinya. Dia nggak mau pakai akal itu. Urusan kita itu bukan nama wahabi atau bukan wahabi. Urusan kita adalah apa? Beribadah sesuai dengan dalil, kan seperti itu. Yang namanya sholat yang menghadap kiblat bukan menghadap kuburan. Maka aneh sekali orang itu mengatakan anta wahabi. Oh dasar kamu orang wahabi, sukanya melarang ya, melarang orang yang ziarah kubur. Apakah ada di antara kita misalnya atau ustadz-ustadz kita mereka melarang jangan ziarah kubur, ada enggak? Ya enggak ada. Loh, ziarah kubur itu bagian dari ajaran agama kita. Karena di sana ada hikmah yang bisa diambil, yaitu yang pertama mengingat akhirat. Dengan melihat kuburan setidaknya kita akan ingat, oh suatu saat mau nggak mau kita akan seperti itu. Ya, meskipun sekarang kita masih muda misal, ya, atau sudah seberapapun usia kita, ya, jangan beranggapan wah kita akan kekal di dunia selamanya di dunia. Enggak, lihat kuburan itu. Mereka yang ada di sana dahulunya sama seperti kita, pernah hidup di dunia tapi sekarang ada di sana. Ini hikmah pertama, mengingatkan kita kepada akhirat. Hikmah kedua adalah mendoakan mereka sebagai bentuk kasih sayang kita kepada sesama muslim. Ya, sehingga gak ada ustadz-ustadz kita ini melarang ziarah kubur, gak ada. Karena ziarah kubur bagian dari ajaran agama kita. Yang dilarang itu ya cara-cara yang salah, yang bisa menyebabkan seorang berbuat kesyirikan, itu yang dilarang. Ya contohnya tadi ya, yaitu ziarah ke kuburan yang di situ kuburannya ada di masjid, kemudian dia minta kepada penghuni kubur. Salat saja menghadapnya ke kuburan itu, bukan ke kiblat. Ya, kembali ke cerita ini, wa qala lahu anta wahabi. Ya, orang itu mengatakan, oh dasar kamu wahabi itu. Ya, kita nggak peduli dengan nama wahabi atau bukan wahabi, karena yang wajib bagi kita adalah memperhatikan apa? Dalil. Kita juga tidak mengklaim oh ini saya wahabi, ya enggak. Ya, saya juga nggak senang kalau
apa dikatakan oh dasar Wahabi juga nggak seneng ya. Ya siapa Wahabi itu kan seperti itu. Nah karena yang jadi panutan kita ya Muhammad bin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammad bin Abdullah. Nah, wa ka'annahu lam yasma' qaulahu sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan orang itu nggak pernah mendengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tajlisu 'alal kuburi wa la tusallu ilaiha. Hadis riwayat Muslim. Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan jangan pula salat menghadap ke arahnya. Ada yang la tusalli ilaiha, la tusalli alaiha. Ya, kalau ilaiha menghadap kepada kuburan, kalau alaiha di atas kuburan, dua-duanya dilarang. Ya seakan-akan orang itu nggak pernah mendengar perkataan Nabi yang ini. Ya harusnya kalau dia mengetahui maka tidak perlu untuk mengingkari sesuatu, minjem satu istilah yang bisa membenarkan perbuatan dia. Ya yang itu minjem istilah tadi ya. Kalau sedang diingatkan udah klaim tuduh saja, kamu Wahabi udah beres urusannya, seakan-akan seperti itu. Padahal semuanya akan kembali kepada dirinya. Wallahu a'lam. Kewajiban kita adalah kita beramal dengan dalil. Yang keempat, Arabi. Inna aktsaral masyahidi fi Misra banatha ma yusamma bidaulatil Fatimiyah. Sesungguhnya kebanyakan kuburan-kuburan yang ada di Mesir itu dibangun oleh Daulah Fatimiyah. Kebanyakannya seperti itu. Dibangun oleh Daulah Fatimiyah. Orang-orang Syiah. Wa qad dzakara Ibnu Katsir fil Bidayati wan Nihayah qailan anhum. Ya, Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, beliau mengatakan tentang Daulah Fatimiyah. Mereka adalah kufarun, orang-orang kafir, fusaqun, orang-orang fasik, fujjarun, tukang maksiat, mulhidun, orang-orang kafir, zanadiqah, ateis, mu'attilun, orang-orang yang mentaktil, tidak menerima asma wa sifat Allah, lil islami jahidun, mereka memusuhi Islam, wali madhabil majusiyah mu'takidun, dan mereka mengikuti atau meyakini madhabnya, ajarannya orang-orang Majusi. Artinya ini penilaian dari Al-Imam Ibnu Katsir kepada siapa? Daulah Fatimiyah ya. Yang mana mereka yang membangun kuburan-kuburan tersebut. Ya nanti akan disebutkan asal mulanya. Nah, haulail kufar, orang-orang kafir tersebut, ra'ahum lamma ra'awul masajida tamtali bil musallin. Orang-orang kafir mereka itu takut dan mereka itu heran tatkala mereka melihat masjid-masjid yang ada penuh dengan orang-orang yang sholat. Ini diceritakan kenapa terjadi penyimpangan tadi ya. Ada orang-orang yang sholat di kuburan. Awalnya adalah merupakan rencana dari mereka orang-orang kufar yang mereka tidak suka ya kepada agama Islam, yaitu mereka Daulah Fatimiyah. Ketika melihat banyak orang Islam sholat di masjid, mereka nggak senang ya. Mereka menjadi takut dan heran. Wahum la yusalluna, karena mereka adalah tidak salat. Wala yahujjuna, mereka juga tidak haji.
Wa yahkiduna 'alal muslimin, mereka dendam dan dengki kepada orang-orang Islam. Ya. Mereka tidak suka kepada orang Islam ketika melihat banyak orang Islam sholat di masjid. Ya, fafakkaru fi sarfin nasi 'anil masajid. Maka yang terjadi, mereka mencari ide. Mereka berpikir bagaimana caranya agar orang-orang Islam itu berpaling dari masjid. Ya. Dan mereka tahu kalau ada orang Islam, mereka antusias sholat di masjid, kalau dilarang secara fisik, ya nggak jadi ya. Misal ada orang kesini ngelarang kita, nggak boleh sholat, ya kita lebih besarnya akan apa? Melawan, kan seperti itu. Dan mereka tahu kalau dilarang secara fisik, maka yang terjadi, mereka akan mendapatkan perlawanan secara fisik. Ya. Sehingga mereka berpikir bagaimana caranya agar orang Islam itu berpaling. Ya. Istilah kita, mereka bermain cantik gitu. Tidak pakai satu yang frontal, tapi sesuatu yang sebenarnya itu jelek dihias-hiasi seperti kebaikan, dan banyak yang tertipu. Na'udzubillah. Maka yang terjadi, fa'ansyaul qubaba wal mazaratil kadhibah, mereka membuat kubah-kubah dan kuburan-kuburan yang palsu tadi, kuburan dusta, ya, kuburan palsu. Ya, sudah tahu ada kuburan Husain katakanlah, di satu tempat bikin lagi, bangun lagi gitu. Ya. Dan sayangnya orang Islam percaya saja itu ya. Ya, sudah tahu kuburannya 3, tidak mau menggunakan logika. Ya, harusnya logikanya ya nggak mungkin, masa di sana ada, di sini ada, di sana lagi ada gitu. Nah, itu. Wa za'amu anna fiha al-Husain bin Ali, dan mereka mengklaim, mereka menganggap di dalamnya ada kuburannya Husain bin Ali. Wa Zainabu bintu Ali, dan Zainab binti Ali. Wa aqamu laha ihtifalatin liyajribun nasa ilaiha. Kemudian mereka menghias-hiasi dengan sesuatu yang terlihat indah, yaitu menyelenggarakan pesta peringatan untuk menarik manusia ke kuburan palsu tadi. Ya, diadakan perayaan-perayaan pesta. Ya. Wasammau anfusahum bil Fatimiyin tasatturan, dan mereka menamai diri mereka dengan Fatimiyin, orang-orang yang cinta kepada Fatimah. Ya, liciknya mereka ya, ngambil nama yang ketika disebut orang Islam akan percaya gitu, akan oh ini orang baik, buktinya apa, namanya Fatimiyin, generasinya atau keturunannya Fatimah. Sebenarnya mereka menamai dirinya dengan Fatimiyin tasatturan, hanya sebagai kedok saja, sebagai kedok, bukan benar-benar orang yang mencintai Fatimah bin Ali. Ya, hanya sebagai kedok. Liyamilan nas ilaihim, agar manusia condong kepada mereka, agar manusia membenarkan perbuatan mereka. Tsumma akhadhal muslimuna anhum hadhil bid'ah allati awqa'athum fisyirki. Kemudian orang-orang Islam mereka mengambil bid'ah ini, perbuatan bid'ah ini dari mereka yang telah menjerumuskan mereka di dalam kesyirikan. Awalnya kuburan palsu, puncaknya terjadi kesyirikan. Na'udzubillah. Wasarrafu lahal amwal at-ta'ilah, ya, bahkan mereka mengeluarkan harta yang begitu banyak. Wahum fi amsil hajati ilaiha li syira'il aslihati liddifa'i min dinihim an dinihim wa karamatihim.
Ya, mereka mengeluarkan harta yang banyak untuk berbuat syirik saja harus pakai apa? Modal, ya kan? Pencetusnya ya pakai modal, yang melakukannya juga menggunakan modal berupa harta. Hartanya dihambur-hamburkan, seakan-akan bahasa kita itu tidak eman-eman itu. Nominal berapapun diusahakan bisa mengeluarkan gitu. Padahal mereka sendiri butuh kepada harta tersebut. Ya. Di antaranya untuk membeli, ya di antaranya membeli senjata untuk membela, mempertahankan agama dan juga kehormatan mereka. Tapi malah hartanya dihambur-hamburkan untuk sesuatu yang sama sekali tidak bermanfaat, bahkan sebaliknya memberikan madarat, na'udzubillah. Kemudian yang kelima, innal muslimin alladzina sarraful amwala ala bina'il qubabi wal mazarati wal judrani wasyawahidi alal kuburi la tufidul mayyita syai'a. Sesungguhnya orang-orang Islam yang mereka menghambur-hamburkan harta mereka, mengeluarkan harta mereka untuk membangun kubah, membangun kuburan-kuburan atau dinding-dinding kuburan ataupun monumen di atas kuburan, yang tujuannya mungkin kalau kita bicara tujuan, ada di antara mereka tujuannya untuk mengenang nenek moyang mereka, sehingga dibangunlah monumen, patung misalnya, dengan bentuk persis seperti orang yang sudah meninggal dunia tersebut, ya. Maka la tufidul mayyita syai'a, perbuatan itu sedikit pun tidak memberikan manfaat kepada orang yang sudah meninggal dunia. Seandainya nambahi pahala, ini mending seandainya, dan tentunya enggak, ya. Ini seandainya, misal gini ya, bangun satu patung dari kakeknya, satu patung dapat pahala tertentu. Seandainya seperti itu, ya mending ya. Tapi ternyata kebalikannya, bukan memberikan manfaat, ya, tapi memberikan keburukan, terutama bagi yang melakukan. Karena kadang ini yang menjadi satu alasan. Ya, kalau di kita mungkin yang semacam ini belum begitu banyak, tapi ada satu amalan yang dikiaskan ke sini gitu. Dia mengeluarkan harta dengan niatnya baik, dengan harapan agar yang meninggal dunia ikut dapat pahala, tapi ternyata la tufidul mayyita syai'a. Amalan itu tidak memberikan faedah sedikit pun kepada orang yang sudah meninggal dunia. Meskipun niatnya baik ya. Mengeluarkan harta niatnya sedekah gitu. Tapi sedekahnya tidak bermanfaat karena apa? Karena salah cara. Ya, salah cara, salah tempat, salah waktu dan sebagainya. Padahal ada cara yang lebih praktis, ya, ada cara yang lebih praktis kalau memang tujuan kita agar orang yang sudah meninggal dunia, ya misalnya nenek kita, kakek kita, tujuan kita agar mereka dapat kebaikan, ada cara. Antum punya uang 1 juta misal ya, disodakohkan, diatasnamakan kakeknya atau neneknya, maka beliau akan dapat aliran pahala gitu. Ini cara yang praktis dan tepat. Ya, tapi kebanyakannya memilih cara-cara yang membuat bingung sendiri gitu. Ya, cara tersebut tidak ada contohnya, ditanya mana dalilnya tidak ada, tapi dilakukan. Padahal ada cara ya, ada cara. Kalau memang tujuannya agar si mayit, orang yang sudah meninggal dunia dapat pahala, dengan perbuatan kita sebagai keturunannya tidak masalah. Ketika sodakoh diatasnamakan, berharap atau berdoa pahalanya nyampe kepada orang yang sudah meninggal dunia, dan itu akan nyampe insyaallah.
Nah. Walau a'tau hadhil amwala lil fuqara la nafa'atil ahya wal amwat. Ya, seandainya harta tersebut diberikan kepada fakir miskin, niscaya itu akan bermanfaat baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ini cara yang tepat. Ya. Seandainya diberikan, disedekahkan dengan cara yang benar, maka yang masih hidup ya dapat pahalanya. Ketika diniatkan untuk keluarganya yang sudah meninggal dunia juga dia dapat pahalanya. Apalagi sedekah yang bersifat amal jariyah, ya, membangun masjid, ya, jangan dibayangkan bangun masjid harus utuh baru dapat pahala, enggak. Ya seberapa persen pun, mungkin 50%, 30%, 10%, 1%, 0, segini persen ada andil untuk membangun masjid, maka ketika ikhlas pahalanya akan sampai kepada yang beramal jariyah tersebut, termasuk kepada keluarganya yang sudah meninggal dunia. Ilman bi annal islama yuhrimul binaa 'alal quburi kama taqaddam, ya. Ya, terlebih lagi agama Islam itu mengharamkan membangun, mendirikan bangunan di atas kuburan sebagaimana penjelasan yang sudah lewat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata li Aliyin, kepada sahabat Ali radhiyallahu an, la tada' timsalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu, rawahu Muslim. Ya, Nabi kita pernah mengatakan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la tada' timsalan, ya, janganlah kamu membiarkan patung illa tamastahu, melainkan kamu hancurkan. Wala qabran musyrifan, dan tidak pula kubur yang ditinggikan, illa sawaitahu, melainkan kamu ratakan. Ya. Maka diterangkan di sini ay la tadruk qabran murtafi'an, ya, berkaitan dengan kuburan, janganlah kamu biarkan ada satu kuburan yang ditinggikan, illa kasartahu, melainkan kamu ratakan, wa ja'altahu qariban minal ardi, dan kamu menjadikannya dekat dari tanah, artinya ditinggikannya itu dekat dari tanah. Waqad sammahal islamu an yartafa'al qabru atau an yurtafa'al qabru qadra shibrin hatta yu'raf. Agama kita memberikan satu toleransi, ya, agama kita memberikan satu toleransi untuk meninggikan kuburan sekedar satu jengkal. Tujuannya apa? Hatta yu'raf, agar diketahui bahwa itu kuburan, bukan tanah biasa. Ya, tujuannya di situ. Boleh ditinggikan setinggi ini, ya, siber segini, atau relatifnya ya satu jengkal orang dewasa. Jadi enggak rata banget, enggak, tapi agak ditinggikan sedikit. Ada tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita tahu bahwasanya tempat itu adalah kuburan, bukan tempat biasa. Oh, ini kuburan, berarti jangan sholat di sini, kan seperti itu. Kalau semuanya rata, semua nggak ada bedanya, ya nggak tahu ya mana yang kuburan, mana yang tanah biasa. Ya, maka untuk menandai bahwasanya itu adalah sebuah kuburan, maka ditinggikan, yaitu satu siber, ya, satu jengkal ini. Ya, kalau bahasa kita sekilan gitu lah, ya, sekilan. Ya, sehingga tidak sampai dibuat seperti bangunan, ya, seperti rumah, seperti istana, ya, seperti masjid dan sebagainya. Wallahu a'lam. Kemudian yang keenam, ya, yang terakhir, wa hadhihin nuzur allati tuqaddamu lil amwat
hiya minasyirkil akbar. Berkaitan dengan kuburan juga, yaitu nazar-nazar yang dilakukan oleh orang yang terkadang ditujukan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ada orang nazarnya bukan kepada Allah tapi kepada mayit. Nah, maka nazar yang dipersembahkan kepada mayit, kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, kadang nazarnya yang terjadi di sekitar kita. Ada orang bernazar, nanti kalau saya jadi pegawai misal ya, atau yang lainnya, dia bernazar, saya nazar akan apa ya istilahnya, kalau bahasa Jawanya apa itu, kuburannya mbahnya yang masih berupa tanah diganti menjadi seperti bangunan di semen gitu ya. Itu namanya apa itu? Kadang ada istilah sendiri ya. Nanti kalau saya misal naudzubillah ya, sembuh dari sakit, saya nazar kuburannya mbah saya akan saya bangun gitu. Ini nazarnya untuk mayit. Hiya minasyirkil akbar. Ini termasuk syirik. Ya, tidak boleh nazar seperti itu. Ya'khudhuhal khuddamu bil haram wa qad yusarrifunaha fil ma'asi wasahawati fayakunu sahibun nadri wal mu'ti syarikahu fi dzalika. Ya, atau bernazar akan memberikan yaitu persembahan kepada mayit. Ya. Kemudian diambil oleh al-khuddam, yaitu pelayan-pelayan atau juru kunci yang ada di kuburan dengan cara yang haram. Ya. Kemudian mereka mengeluarkannya, mereka menggunakannya untuk perbuatan maksiat yang penuh dengan syahwat. Ketika seperti itu, maka sahibun nadri wal mu'ti syarikuhu, fayakunu sahibun nadri wal mu'ti syarikahu fi dzalika. Orang yang bernazar, orang yang memberikan untuk sesuatu yang haram, maka sama-sama dia dihukumi mendapatkan dosa. Ya. Jadi yang mengambil keuntungan darinya ya dosa, yang mengeluarkan agar orang itu mendapatkan hal tersebut kemudian digunakan untuk maksiat, itu juga dosa. Walau u'tiya hadzal malu bismi shadaqah lil fuqara'i lastafadal ahya wal amwat. Seandainya harta itu ya, daripada untuk membangun kuburan, untuk nyemen kuburan mbahnya misalnya ya, seandainya nominal dari harta tadi, misal katakanlah 5 juta, 10 juta habisnya, 5 juta atau 10 juta itu dijadikan untuk sedekah, dibagikan kepada fakir miskin, maka ini lebih bermanfaat. Bahkan inilah yang akan bermanfaat bagi yang hidup ya bermanfaat, bagi yang sudah meninggal dunia juga bermanfaat. Ya. Jadi mana yang manfaat? Apakah kuburan mbahnya itu di semen atau uang yang jatah untuk itu untuk sedekah? Ya, jelas sekali perbedaannya. Yang manfaat adalah ketika untuk sedekah diniatkan ini pahalanya untuk mbahnya yang sudah meninggal dunia. Apakah nyampe? Nyampe biidznillah. Ya, inilah satu cara ya di dalam agama kita. Kalau memang tujuannya agar orang yang meninggal dunia dapat manfaat, gunakan cara yang benar. Ya, bukan dengan ini untuk semakin megah berarti semakin banyak pahala mbahnya, kan enggak seperti itu ya. Justru akan lebih sia-sia, dosanya lebih banyak ya orang yang melakukannya. Seandainya itu dijadikan sedekah, dibagikan kepada fakir miskin, maka akan memberikan faidah bagi yang hidup dan bagi yang mati. Wa tahaqqaqa lil mutasaddiqi ma yahtajuhu fi qada'i hawaijih, dan akan terrealisasi niatnya itu akan
terrealisasi, terwujud. Ya, orang yang bersedekah akan terwujud niatnya, terrealisasi niatnya apa yang dia butuhkan ya untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, kebutuhan untuk dirinya dia butuh dapat pahala, kebutuhan untuk orang tuanya atau mbahnya atau kakeknya, neneknya yang sudah meninggal dunia, kebutuhan mereka apa? Mereka ingin mendapatkan aliran pahala. Maka caranya dengan sedekah. Ya, baik sedekah yang sifatnya langsung dikonsumsi, terlebih lagi sedekah yang bersifat amal jariyah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa habibna fih wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa karrihna fih. Yang terakhir kita mohon pada Allah, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami perkara yang hak sebagai sesuatu yang hak, dan berikanlah karunia kepada kami untuk bisa mengikutinya dan mencintainya, dan tunjukkanlah kepada kami perkara yang batil sebagai kebatilan, berikanlah karunia kepada kami untuk bisa menjauhi dan membencinya. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Ya, semoga kita bisa mengambil faidahnya, bisa menerapkan di dalam kehidupan kita. Atas kesalahan kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.